Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis sholat. Pasal menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Kemarin setelah selesai menjelaskan tentang syarat, maka ada yang namanya rukun. Rukun itu adalah ma tatawaqqafu sihatu sholat alaihi wa kana juz'an minha. Sesuatu hal yang mana keabsahan sholat tergantung pada hal tersebut juga termasuk bagian dari rangkaian sholat. Seperti contoh membaca Fatihah. Membaca Fatihah termasuk rukun. Dikarenakan keabsahan sholat tergantung pada baca Fatihah. Dan baca Fatihah juga rangkaian daripada sholat. Itu namanya rukun. Wa taqaddama makna sholat lugotan wasar'an. Telah lewat makna sholat baik secara bahasa atau secara syara. Kalau secara bahasa berarti as-sholat lugotan ad-du'a, berdoa. Sedangkan secara syara aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muftatamatun bit taslim bisaro itu makhsusatin. Setiap ucapan, setiap pekerjaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu sholat secara syara. Sehari-hari kita laksanakan, bahkan kewajiban orang Islam, orang Muslim untuk melaksanakan sholat. Wa arkanu sholat sama niat ta'asar ruknan. Rukun sholat jumlahnya ada 18. Ya, ini sama, untuk prakteknya sama. Sekalipun dalam kitab lain, dalam Safinah, rukun sholat itu ada 13. Dalam Fathul Mu'in 14. Dalam kitab lain ada yang mengatakan 17, 18, bahkan ada 19, ada 20. Sama-sama. Sholatnya gitu-gitu aja. Tapi yang menjadi perbedaan itu dalam segi penghitungan. Ada yang menjadikan tumak ninah itu rukun menyendiri. Ada yang dijadikan rukun yang ikut pada rukun yang lain. Contoh, seperti halnya rukun sholat yang ke 5 ruku, 6 tumak ninah dalam ruku. Itu berarti tumak ninahnya dihitung 1. Ada yang hitungnya gini, ruku plus tumak ninah. Jadi hitungnya 1 ruku plus tumak ninah. Jadi sama-sama aja, tidak ada perbedaan. Untuk sholatnya sama, cuman beda dalam segi perbedaan hitungannya saja. Ahaduha niat. Yang pertama, rukun sholat itu adalah niat. Niat itu wahya qasdu syai' muqtaronan bifilihi. Bermaksud akan suatu perkara dengan bersama dilakukannya. Itu namanya niat. Ketika kamu bermaksud akan melaksanakan suatu hal, lalu langsung dilaksanakan, itu niat. Mau minum. Saya mau minum. Udah ambil minum. Udah itu. Contoh si Sandi itu. Mau ke kamar mandi. Ada maksud nggak dia berjalan ke itu? Ada. Maksudnya apa? Ke kamar mandi, itu niat namanya. Dalam sholat pun sama seperti demikian. Ketika kamu takbiratul ihram, yang penting maksud kamu sudah ada sholat fardu maghrib. Allahu Akbar. Udah. Yang penting hati kamu itu tidak ngelantung kemana-mana. Wa mahaluha al-qalbu. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Jadi maksudnya tempatnya niat ada di dalam hati, bukan berarti di dalam hati kamu itu diucapkan, saya sholat fardu maghrib 3 rakaat makmum karena Allah. Nah, bukan itu. Itu mah bukan qasdu. Tapi itu mah khotor. Ya. Khotor, grentes, ngerenteg kalau cara bahasa Sunda nama. Jadi bukan itu yang dinamakan niat. Yang namanya niat mah yang penting ada maksud, ada tujuan. Ini kan, Allah. Dalam hati gimana? Saya sholat fardu maghrib 3 rakaat makmum karena Allah. Nah itu bukan niat, bukan yang itu. Itu mah khotor. Niat itu yang penting tujuan. Allahu Akbar. Tujuannya apa? Sholat fardu maghrib. Nah, itu simpel. Kayak barusan si Sandi ke kamar mandi. Dia pas berjalan ke kamar mandi, dalam hatinya ngomong gini gak? Saya berjalan ke kamar mandi karena gak kuat ingin buang air kecil. Kan kayak gitu. Berjalan kan biasa seperti biasa. Nah, sholat pun sama seperti itu. Ketika kamu takbir, Allahu Akbar. Cukup.
Yang penting ada maksud sholat fardu maghrib. Paing kanat as-sholatu fardon. Jika sholatnya itu sholat fardu, maka wajib niatul fardiyah wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha min subhin au zuhrin masalan. Kewajibannya satu, harus ada niat fardiyah. Dua, harus bermaksud mengerjakan sholat. Tiga, harus ta'yin atau menentukan. Berarti gini, kalau qasdu fi'li berarti usolli ucapannya. Kalau ta'yin, maghrib, duhur, fardiyah berarti fardu, berarti cukup. Usolli fardol maghribi. Itu cuma tiga. Usolli qasdul fi'li, fardonya fardiyah, maghribnya ta'yin. Usolli fardol maghribi. Allahu Akbar. Hah? Ya memang gitu. Jadi nggak harus kamu semisal gini, kan biasanya gini, usolli fardol maghribi salah sarokatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, nah, gitu. Sebenarnya yang wajibnya itu cuma tiga, qasdul fi'li, ta'yin, sama fardiyah. Kalau makmum berarti tambah jadi makmuman. Itu ketika sholatnya sholat fardu. Paing kanat as-sholatu naflan, jika sholatnya sholat sunnah, data waktin, sholat sunnah yang mempunyai waktu, karotibatin seperti qobliyah ba'diyah, au zati sababin, atau yang mempunyai sebab, kal istisqo seperti sholat istisqo, wajaba qasdu fi'lihi, wajib bermaksud mengerjakannya, wa ta'yinuhu, dan juga wajib menentukannya. La niatun nafliyah, tidak wajib niat sholat sunnahnya, gak wajib. Jadi kalau qobliyah ba'diyah cukup gini, usolli ba'diyatal maghrib. Allahu Akbar. Ya, nggak harus pakai sunat, nggak harus gini. Usolli sunata ba'diyatil maghrib. Usolli sunata qobliyatil maghrib. Ya nggak harus gitu. Yang wajibnya berarti satu, usolli qasdul fi'li, yang keduanya ta'yin. Ta'yin lain takjil. Ta'yin. Ta'yinnya berarti qobliyah, ba'diyah, itu ta'yin. Berarti kalau ba'diyah maghrib gimana? Usolli ba'diyatal maghribi. Udah cukup. Allahu Akbar. Atau sholat duha. Berarti kalau sholat duha, sholat yang mempunyai apa? Sebab. Usolli sunnatad duha. Ya silahkan. Atau usolli duha. Usolli istisqo. Ya. Kalau sholat sunnah mutlak gimana? Nah, kalau sholat sunnah mutlak mah cukup usolli doang. Usolli Allahu Akbar. Sholat sunnah mutlak. Gak harus gini, usolli sunnatal mutlak. Usolli Allahu Akbar. Kelvin. Arman, bangun. Tidur wae. Itu ya. Itu berarti niat. Wasani al-qiyamu ma'al qudrati. Yang kedua, berdiri beserta mampu. Alaihi, jika mampu untuk berdiri. Pain ajuja anil qiyam, jika tidak mampu berdiri, kok ada tinggal duduk. Ya, kaipasa'a. Gimana duduknya? Ya, terserah duduknya. Mau duduknya sambil semisal gini, silahkan. Mau semisal duduknya selonjoran ke depan, nggak apa-apa. Tapi waqu'uduhu muftarisan afdol. Duduk iftiros itu lebih utama. Itu kayak tahiyat awal atau kayak duduk di antara dua sujudnya, itu lebih utamanya. Ya, pas duduknya ketika kamu memang nggak mampu untuk berdiri. Jadi Kelvin, duduknya itu yang bagus gimana? Kelvin, kalau kamu nggak mampu sholat sambil berdiri, sambil gimana? Duduknya gimana? Astagfirullahaladzim. Sila. Iftiros. Duduk iftiros gimana, Kelvin? Gimana? Duduk iftiros gimana? Kalau tawaruk? Tawaruk? Nah, ya, berarti kalau kamu gak mampu untuk berdiri sambil duduknya yang mana yang paling baik? Sambil sila, sambil iftiros, sambil tawaruk, atau sambil selonjoran? Iftiros. Ya.
iftiros. Oh, jadi nggak ada alasan, saya mah nggak mau sholat, kenapa nggak bisa berdiri? Nggak ada. Ya udah kalau bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tiduran. Ambil ini dah, yang gigir. Yang gigir itu apa? Bahasa bahasa ininya tidur sambil tak sebelum terlentang, nggak bisa terlentang, kayak gitu. Latin. Kalau udah gak bisa mah. Yang kedua, wasal takbiratul ihram. Yang ketiga, rukun salat itu adalah takbiratul ihram. Fayata ayanu alal qadiri, dan juga tertentu bagi yang mampu binutki akan mengucapkan takbiratul ihram. Gimana ucapannya? Allahu Akbar. Itu. Fala yasihu ar-Rahmanu Akbar. Tidak sah diganti dengan lafaz ar-Rahmanu Akbar. Tidak boleh. Atau diganti dengan sifat-sifat Allah yang lain. Misalnya ar-Rahimu Akbar, al-Qudusu Akbar, al-Qadiru Akbar, al-Alimu Akbar. Tidak boleh. Jadi lafadznya tertentu menggunakan Allahu Akbar. Fala yasihu. Kemudian tidak sah dalam takbiratul ihram takdimul khobar alal mubtada. Mendahulukan khobar pada mubtada. Gak boleh akbarullah. Gak bisa. Ya. Gak bisa. Akbarullah. Itu gak bisa. Waman ajuja anin nutki biha. Bagaimana kalau semisal gak mampu ngucapin Allahu Akbar dengan bahasa Arab? Tarojama anha, maka terjemahkan bi ayyi lugatin sa'a, dengan bahasa apapun yang ia kehendaki. Contohnya berarti kayak orang yang baru masuk Islam, kemudian waktunya cuma 5 menit lagi, dia gak bisa ngucapin Allahu Akbar. Tinggal diterjemahin. Kalau gak bisa, kalau gak mampu, Allah Maha Besar. Itu. Ya. Bi ayyi lugatin, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa semisal, dengan bahasa Sunda. Kalau memang nggak bisa dengan bahasa Arab. Wala ya'dilu anha ila zikrin akhor, tidak bisa berpindah pada zikir yang lain. Semisal asalnya Allahu Akbar, asalnya nggak mampu, ganti aja sama Subhanallah, nggak bisa. Ganti aja sama Alhamdulillah, nggak bisa. Ya. Kemudian wajibu qarnun niyati bi takbir, wajib adanya niat bersamaan dengan takbir. Jadi pas takbir Allahu Akbar itu sudah ada niat melaksanakan sholat. Niat yang tadi tuh, usolli fardol maghribi. 3 komponen itu harus sudah ada. Bersamaan dengan hamzahnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, antara hamzahnya lafaz Allah sampai roknya lafaz Akbar, maksud kamu sholat fardu maghrib itu harus ada. Kalau semisal maksudnya gak ada, maka sholatnya gak sah. Kenapa? Ya karena kamu belum niat. Gitu. Wa Aman Nawawi, kemudian Imam An-Nawawi berpendapat faktaro al-iktifa'a, bahwasanya cukup katanya bil muqoronatil urufiyah, dengan muqoronah urufiyah. Maksudnya bihaisu yu'addu urfan, sekiranya secara uraf annahu mustahdirun lis salat, bahwa dia menghadirkan dirinya untuk melaksanakan salat. Jadi ada muqaranah urufiyah, ada muqaranah hakikiyah. Ya. Muqaranah itu kan bersamaan. Ini nih. Kan tadi niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram awalnya huruf apa? Hamzah kan? Hamzahnya Allah, akhirnya roknya lafaz Akbar. Kalau semisal niatnya kamu tadi diucapin dalam hati, gimana? Saya sholat fardu maghrib. Nah itu biasanya nih, ketika kamu sholat, pas Allah, adanya di mana tuh? Saya niat itu. Saya niat, apakah dari hamzahnya atau ketika Allahnya? Allah, saya niat, gitu kan? Berarti niatnya nggak sah dong. Kenapa? Karena tidak bersamaan dengan hamzahnya Allahu Akbar. Itu kalau muqaranah hakiki. Jadi kalau muqaranah hakiki, niat kamu itu harus bersamaan dengan hamzahnya Allahu Akbar. Tapi kalau muqaranah urufiyah, yang penting antara hamzahnya lafaz Allah sampai roknya lafaz Akbar itu ada tujuan melaksanakan sholat. Paham? Karena susah kalau muqaranah hakiki mah gimana juga.
Allahu Akbar. Ya. Pas Allahu Akbar itu pas hamzahnya itu rata-rata adanya niat itu pas lohnya. Allah baru ada. Saya sholat fardu maghrib. Di situ biasanya adanya qasdunya. Ya, untungnya ada pendapat Imam An-Nawawi bahwasanya cukup dengan muqaranah urfiyah. Itu. Jadi contoh gambarannya mah gini ya. Contoh muqaranah urfiyah. Misalnya tadi misalnya gini, Calvin kan pulang. Ketika datang, misalnya bareng datangnya itu sama si Eja. Calvin udah balik ke sini, udah masih apa? Bareng tadi masih Eja. Bareng gimana? Ya, iya, saya dulu kemudian si Eja datang. Berarti itu muqaranahnya urfiyah atau hakiki? Urfiyah. Karena secara uraf sekalipun memang pas datangnya enggak bersamaan, beda 2 menit, beda 3 menit. Tapi kan bahasanya bareng. Nah, itu namanya muqaranah urfiyah. Gitu. Bareng, pas masuknya bareng, jalannya bareng. Pakai gitu. Kamu Eja sama si Calvinnya bareng, jalannya bareng. Gak berpisah-pisah terus bareng gitu. Hakiki. Kalau urfi ya yang penting udah dikatakan bareng berarti nggak harus berdampingan bareng itu. Gitu kan? Jadi mandi bareng sih. Jadi mandi bareng apa? Paham ya? Jadi gimana Sandi? Nah, ini mah habis berak tadi. Kamu berak niat gak? Niat, Bang. Kan ke kamar mandi niatnya. Niatnya ke kamar mandi. Gimana niatnya? Kok ya Allah bikin berak? Kamu ketika pergi ke kamar mandi, dalam hati ngomong gini gak? Saya pergi ke kamar mandi karena ingin berak. Ngomong gitu gak? Enggak. Tapi niat kamu ada kan? Maksudnya ada kan? Nah, berak, Bang. Iya, kamu berak. Kamu berak. Ada maksud kan maksud berak? Iya, ketika berjalan gak ngucapin, gak dalam hati saya berjalan karena ingin berak kamar mandi kan gak gitu. Nah, dalam sholat pun sama. Gak harus dalam hati saya niat sholat fardu maghrib. Yang penting ada tujuan. Gitu. Yang penting ada tujuan. Pertanyaan? Kalau kita dari Kobong ke masjid, tapi masjid dengan sholat asar. Tujuannya sholat asar ke masjid nih. Kamu tujuan dari Kobong ke masjid. Tujuannya apa? Sholat fardu asar. Nah, tujuan itu harus ada ketika kamu takbir. Tujuan itu harus ada ketika kamu takbir. Di situ harus adanya niat. Oh, jatuh terus. Ini kan tujuan udah ada nih. Pergi ke masjid, jalan ke masjid mau ngapain? Sholat fardu maghrib. Sholat fardu maghrib. Udah ada nih tujuan kamu berjalan. Nah, tujuan itu harus ada ketika kamu takbir. Kalau pas takbir kamu tidak ada tujuan, pas takbir Allahu Akbar, ini saya ngapain ya? Nah, itu udah gak sah sholatnya. Karena nggak ada niat. Kalau misalkan dari Kobong ya, Mang, itu ada wudhu. Nah, saya wudhu, kita niat, ya Allah, jadi saya sholat asar, tapi sholat zuhur. Tapi sebelum sholat zuhur, jangan sholat sunnah dulu. Nah, sampai masjid langsung takbir. Intinya pas takbir, tujuan kamu ada gak? Pas takbirnya. Pas takbirnya tujuan kamu itu sholat duhur atau sholat sunat? Qobliyah. Ya udah harus ada itu. Jadi ketika kamu takbir itu tujuannya sholat qobliyah duhur. Gitu. Kelvin paham? Bisa kan pakai ini ya. Terus kalau Apa? Pakai apa? kalau langsung jadi takbir pakai bahasa Arab kan bahasa Inggris. Terus kalau dia bahasa Fatihah. Iya. Nah, kalau Fatihah mah nanti digantinya dengan zikir yang bisa, Jadi ada perbedaan antara takbir dengan Fatihah. Kalau Fatihah mah malah tidak boleh diterjemahin. Tapi harus diganti dengan ayat yang lain. Harus diganti dengan ayat yang mana hurufnya
sama dengan Fatihah. Saya mah gak bisa ayat lain juga, kecuali yang bisanya itu cuman subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Udah pakai itu. Iya. Enggak, bukan sekali ucapan, jadi dihitung nanti, hurufnya dihitung. Kalau nggak salah, surat Al-Fatihah itu ada 155 hurufnya. Nah, nanti kamu tinggal cari aja ayat atau surat sebanyak itu. Sebanyak huruf 155. Saya mah yang bisanya cuma kulhu doang. Ya tinggal diulang-ulangi aja. Lebih nggak apa-apa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Misalnya 3 kali, 4 kali. Jadi nggak bisa diganti dengan terjemah kalau Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Robin Pak